Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Maulawi Majdi. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang kedudukan dan posisi ilmu filologi. Mengapa kemudian ilmu filologi penting? Mengapa kemudian ilmu filologi dapat digunakan sebagai ilmu bantu? Dan bagaimana juga ilmu filologi dipandang sebagai ilmu yang dibantu oleh ilmu-ilmu lain. Nah, di sini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sebetulnya ilmu filologi dipandang oleh para sarjana dan kemudian diaplikasikan dalam berbagai kesempatan penelitian dan riset. Baik, sebelum kita membahas bagaimana ilmu filologi dengan ilmu lain, kita harus mengakui bahwa setiap ilmu itu tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan ilmu-ilmu lain. Bagi teman-teman atau kawan-kawan yang mengetahui atau yang terbiasa membaca buku-buku tentang filsafat misalnya, atau buku-buku tentang pemikiran, maka tidak akan aneh dengan istilah-istilah semacam ini. Monodisipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Jadi setidaknya hubungan atau relasi, atau juga dapat disebut dengan pendekatan antar ilmu, itu terbagi menjadi 4. Ada monodisipliner, ada interdisipliner, ada multidisipliner, lalu ada transdisipliner. Nah, untuk yang asing dengan istilah-istilah ini bisa membaca misalnya tulisan Amin Abdullah, walaupun kemudian tulisan Amin Abdullah ini agak sulit untuk dicerna tanpa kalau tidak secara seksama gitu. Nah, karena sebuah ilmu pengetahuan atau cabang atau bidang keilmuan itu tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan ilmu-ilmu lain, maka filologi juga tidak pengecualian, bukan sebuah pengecualian. Dalam hal ini, atau dalam praktek-praktek yang banyak digunakan oleh para filolog atau para ahli filologi, ilmu filologi ini lebih dekat kepada pendekatan atau hubungan interdisipliner dengan ilmu-ilmu lainnya dibandingkan dengan disipliner-disipliner lain, istilah-istilah lain. Nah, secara sekilas bisa saya katakan bahwa monodisipliner ini adalah suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan strategi riset yang mana pendekatan teori konsep-konsepnya itu tidak keluar dari bidang ilmu tersebut. Misalnya, seorang mempelajari sejarah, maka pendekatannya, teorinya, konsep-konsepnya itu tidak keluar dari pendekatan teori dan konsep-konsep yang ada dalam pengembangan ilmu pengetahuan sejarah. Nah, interdisipliner atau multidisipliner terlebih dahulu seharusnya. Jadi kalau multidisipliner itu bagaimana suatu ilmu pengetahuan atau suatu riset, suatu fenomena gejala alam dan seterusnya didekati atau dipandang dari 2 pendekatan keilmuan. Tetapi 2 pendekatan keilmuan ini tidak bertautan, tidak beririsan, tidak bersinggungan. Jadi misalkan suatu gejala, suatu fenomena itu dilihat misalnya dari ilmu politik misalkan, lalu di sisi lain dari ilmu spiritual misal. Lalu yang seterusnya adalah istilah interdisipliner. Nah, ini lebih sophisticated, lebih canggih dari multidisipliner. Yakni suatu pengembangan ilmu pengetahuan atau strategi riset penelitian yang terdiri dari berbagai macam disiplin-disiplin keilmuan, dan disiplin-disiplin keilmuan yang digunakan ini saling beririsan, saling bertautan, saling bersinggungan. Jadi misalnya dalam studi Islam, ketika suatu, katakanlah
peristiwa sejarah. Jadi ada peristiwa sejarah, misalkan suatu fenomena sosial, suatu gejala sosial, katakan demikian, bisa dilihat misalkan dari sudut pandang sosialnya, sudut pandang antropologi, dari sudut pandang misalkan Al-Quran, sudut pandang hadis, dan seterusnya. Jadi ada irisan-irisan, ada iringan-iringan, ada singgungan-singgungan antar disiplin keilmuan. Nah, yang terakhir, transdisipliner merupakan sebuah persinggungan pengembangan pengetahuan dan strategi riset yang semua ilmu yang digunakan untuk melihat fenomena atau gejala itu saling bersinggungan, sama seperti interdisipliner. Nah, tapi kemudian dari persinggungan ini muncul disiplin keilmuan yang baru, muncul teori yang baru, muncul pendekatan yang baru, muncul ilmu pengetahuan yang baru. Nah, ini perbedaan beberapa istilah yang monodisipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner secara sekilas saja. Lalu selanjutnya, filologi dipandang sebagai ilmu bantu, dan kadang juga filologi dipandang sebagai ilmu yang membantu, atau ilmu yang dibantu oleh ilmu lain, katakan demikian. Nah, filologi sebagai ilmu bantu setidaknya filologi itu dalam penelitian atau dalam langkah penelitian, dalam riset-riset dan seterusnya, itu seringkali dibantu setidaknya oleh 3 bidang keilmuan. Yang pertama linguistik, yang kedua bahasa-bahasa, terutama bahasa-bahasa yang mempengaruhi naskah atau teks, lalu yang terakhir adalah sastra. Nah, dalam bidang keilmuan linguistik, suatu naskah misalkan, karena tujuan filologi seperti sudah diketahui itu setidaknya yang paling sederhana, tujuan umum atau tujuan khusus dari filologi itu kan sebetulnya hanya mencari mana suntingan naskah yang paling autentik atau yang mendekati autentik. Itu pada awalnya, itu filologi tradisional seperti itu. Baru kemudian filologi modern itu mulai berbicara, mulai mempelajari, mulai membahas tentang kandungan teks. Nah, untuk mempelajari kandungan teks tersebut, maka dibutuhkan linguistik sebagai ilmu bantu filologi. Makanya kemudian dari bidang keilmuan linguistik ini ada cabang-cabang keilmuan lain seperti etimologi, fonologi, morfologi, semantik, sosiolinguistik, dan stilistika. Lalu yang kedua, bahasa-bahasa yang mengenai bahasa naskah atau teks. Dalam konteks Nusantara atau dalam konteks Indonesia, praktik-praktik filologi ketika para filolog membaca naskah-naskah kuno, maka mau tidak mau setidaknya para filolog atau ahli filologi itu diharuskan untuk membekali dirinya pada pengetahuan bahasa-bahasa yang mempengaruhi bahasa naskah atau teks seperti Sanskerta, lalu Arab, dan yang terakhir bahasa-bahasa daerah. Ada misalkan bahasa Sunda, Jawa, Bugis, dan seterusnya. Nah, ilmu bantu filologi yang ketiga adalah ilmu sastra. Nah, dalam ilmu sastra setidaknya dikenal ada 3 pendekatan. Pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik, dan pendekatan reseptif. Nah, filologi sebetulnya bekerja dalam atau dibantu, lebih sering dibantu dalam hal pendekatan intrinsik. Jadi bagaimana melihat sebuah naskah dari dalam, dari kandungan teksnya. Nah, itu setidaknya tiga ilmu bantu filologi yang paling dominan, yang paling sering digunakan, yang paling banyak oleh para sarjana digunakan dalam riset-risetnya. Selain itu juga tambahannya ada ilmu agama, sejarah kebudayaan dan peradaban, kemudian antropologi, kemudian penggarapan teks kuno harus, dan
Maaf, jadi ada ilmu agama, sejarah kebudayaan, peradaban, antropologi. Nah, ini juga perlu membekali para filolog, ahli filologi membekali dirinya itu dengan ilmu-ilmu agama. Misalkan di dalam konteks Nusantara itu harus mengetahui tentang peradaban atau agama-agama Hindu, agama Buddha. Karena harus mengetahui agama Hindu, agama Buddha, maka tidak mau harus juga memahami peradaban, sedikit banyak memahami peradaban India misalkan sebagai sebuah negara atau sebuah wilayah, sebuah peradaban yang dulu banyak dikuasai sampai sekarang mungkin dikuasai atau mayoritasnya beragama Hindu Buddha. Lalu juga memahami ilmu agama Islam karena memang dalam peradaban Nusantara muncul kemudian negara-negara Islam. Maka mau tidak mau Islam, nilai-nilai Islam juga harus dipahami, harus membekali diri para filolog dengan ilmu-ilmu tersebut. Nah, oleh karena itu, penggarapan naskah teks kuno harus dibekali dan diperlukan ilmu dan pengetahuan yang membantu filologi. Jadi filologi itu sebagai sebuah ilmu yang mempelajari teks, mempelajari naskah itu tidak dapat berdiri sendiri. Perlu ada bantuan-bantuan dari ilmu-ilmu yang lain. Nah, sekarang dibalik, bagaimana kemudian apabila filologi diposisikan sebagai ilmu bantu? Nah, ini mungkin dalam konteks pendekatan terhadap studi Islam, pendekatan terhadap Al-Quran misalnya, ini adalah hal yang lebih kontekstual, hal yang lebih relevan. Jadi filologi diposisikan sebagai ilmu bantu. Karena kandungan naskah teks kuno memerlukan filologi sebagai ilmu bantu dari beragam ilmu lain. Jadi karena adanya keanekaragaman kandungan naskah teks kuno, maka filologi diperlukan sebagai ilmu bantu dari beragam ilmu lain. Pertama, sebagai ilmu bantu linguistik. Sebagai ilmu bantu linguistik, filologi membantu suntingan naskah teks kuno serta menghasilkan kajian bahasa naskah teks kuno. Jadi filologi membantu menyediakan bahan. Sebetulnya dari semua posisi sebagai ilmu bantu dalam hubungannya dengan ilmu lain, sebetulnya filologi itu menyediakan suntingan naskah kuno, menyediakan sumber bagi ilmu-ilmu tersebut. Baik dalam keilmuan linguistik, dalam bidang ilmu linguistik, lalu juga dalam ilmu sastra, lalu juga misalnya dalam ilmu bantu sejarah kebudayaan. Dalam ilmu bantu sejarah kebudayaan misalnya filologi membantu untuk bagaimana cara membaca naskah kuno, naskah teks kuno. Lalu kemudian suntingannya seperti apa. Jadi misalkan babat tanah Jawi atau misalkan hikayat yang lain, babat yang lain, kan pasti ada salinannya. Nah, salinannya itu kemudian dipelajari oleh filologi sebagai ilmu bantu. Mana yang lebih mendekati pada sisi yang autentik. Gitu. Begitu juga sebagai ilmu bantu keagamaan. Nah, jadi sebetulnya filologi sebagai ilmu bantu dari ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu linguistik, sastra, sejarah kebudayaan maupun keagamaan, pada dasarnya posisinya adalah menyediakan bahan, menyediakan sumber yang akan dikaji oleh ilmu-ilmu tersebut. Gitu. Makanya kemudian dalam konteks misalkan pembelajar atau dalam konteks diskusi atau diskursus wacana tentang razam Al-Quran atau tentang Al-Quran. Nah, memang dibalik terlepas dari Al-Quran itu sebagai sebuah kitab suci yang diyakini sebagai kitab suci yang diamankan dalam tanda kutip, kitab suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa,
Tetapi sebagaimana telah didiskusikan bahwa ada perbedaan antara wahyu Al-Quran dan juga mushaf. Ketika mushaf itu dipelajari, maka mau tidak mau dibutuhkan ilmu filologi sebagai ilmu bantu. Banyak para sarjana zaman sekarang yang katakanlah mulai menemukan naskah-naskah mushaf kuno, naskah-naskah mushaf yang kemudian dipegang, dipelajari, diteliti sebagai bahan riset gitu untuk kemudian menemukan sebetulnya bagaimana mushaf Al-Quran. Nah, ini dalam posisi itulah gitu, dalam posisi penelitian terhadap mushafnya, penelitian terhadap mushaf, misalnya mushaf Utsmaniyah dan mushaf-mushaf yang lain, ilmu filologi dibutuhkan sebagai ilmu bantu dalam kajian Al-Quran. Oleh karena itu, saya kira ilmu filologi merupakan salah satu ilmu bantu yang sangat penting yang mesti dipahami begitu untuk saya kira untuk semua kalangan yang berminat pada kajian-kajian keislaman, studi-studi Islam, terutama khususnya juga pada studi-studi Al-Quran atau kajian-kajian Al-Quran. Nah, saya kira itu untuk penjelasan tentang kedudukan dan posisi ilmu filologi. Jadi, filologi bisa diposisikan sebagai ilmu bantu, juga filologi memandang ilmu-ilmu lain sebagai ilmu yang membantu dalam pengembangan pengetahuan tentang naskah kuno. Saya kira itu. Sampai jumpa. Assalamualaikum.